Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur ahfaz wa ibnahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Yang sama-sama kita hormati dan kita doakan pimpinan Pondok Pesantren Jabal Hikmah, guru besar kita, mudah-mudahan beliau selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, amin. Dan untuk semua keluarga beliau, mudah-mudahan diberikan perlindungan sehat adillah. Kemudian selanjutnya bapak-bapak kepala sekolah, baik yang dari Raudatul Atfal sampai Aliyah. Raudah artinya tamat, Atfal artinya anak-anak, dia pun singkat dengan RA. Itu kepanjangan RA. RA artinya Raudatul Atfal. Yang hormati dan memuliakan juga para asatir wal asatidat yang mudah-mudahan diberikan kesehatan, selalu eksis untuk mendidik kita di sini, mengajar kita dan memberikan contoh sekaligus sebagai contoh, bukan hanya memberikan contoh tapi sebagai contoh, karena sulit menjadi contoh tapi mudah memberikan contoh. Sulit menjadi contoh tapi mudah memberikan contoh. Kemudian selanjutnya yang saya banggakan juga rekan-rekan PPL apa KKN ini? Asistensi kenalan kita kawan. Mudah-mudahan kali kita semua, ya kalian terutama, sukses Bu. Dan adik-adikku yang Kak Tuan cintai, khusus untuk kalian, cinta Kak Tuan tidak akan pernah terbagi-bagi. Karena cinta Kak Tuan itu tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Bagaimana cinta itu bertepuk sebelah tangannya? Kayak gini lah. Maka supaya cinta Kak Tuan tidak bertepuk sebelah tangan, haruslah kalian sambut cinta Kak Tuan itu, cinta guru-guru kalian itu kepada kalian. Bagaimana caranya? Sami'na wa ata'na. Apa artinya sami'na wa ata'na? Ya kami dengar dan kami taat. Jangan sami'na wa asayna.
kami dengar nikmati lagu. Jangan seperti itu. Yang pertama kali kita harus selalu ingat adalah atas nikmat Allah yang begitu besar kepada kita, yang begitu banyak kepada kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hitung pakai apapun bentuk kalkulator, mungkin namanya, mungkin apa juga namanya itu yang pakai plastik itu, apa namanya? Ada kalian pakai. Tidak akan kita bisa hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, karena nikmatnya Allah begitu banyak kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marilah kita ucapkan kalimat tahmid dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari yang mulia ini, semua hari mulia, tapi punya pimpinan hari yang lebih mulia lagi, yaitu hari Jumat. Hari ini hari Kamis ya, Yaumul Kamis. Tomorrow Friday, hari Jumat. Kemudian kita selalu bersolawat dan bersalam kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kalau hari punya pimpinan, yaitu hari Jumat. Kalau Anbiya wal Mursalin punya pimpinan, namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah pada hari ini sebagai rasa cinta kita. Kalau kalian, wahai kaum laki-laki ataupun yang perempuan, kalau cinta sama seseorang itu harus ada namanya bukti. Bahasa Suaminya setengah jauh. Ia ciri-ciri Arab bukti cinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita, bagaimana cara kita membuktikan berbeda dengan jauh untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana caranya? Kita merayakan daripada hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari kita sama-sama bersolawat, bersalam kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena orang yang pelit bukan orang yang gak mau kasih sesuatu yang dia miliki, tapi bahasa Arab al-bakhilu, dalam hadis al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alayya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pelit, orang yang demit, orang yang apa lagi? Medit, orang yang pokoknya apapun namanya, pelit itu bukan orang yang pelit dalam segi harta, bukan, tetapi orang yang pelit kategori baginda Rasulullah SAW ada dalam hadisnya, orang yang apabila disebut nama beliau Nabi Muhammad Mundina sallallahu alaihi wasallam, ya para dengan kali al-bakhil di bahasa apa? Bahasa Arabnya beliau al-bakhil, supaya suasana akan semakin indah. Mari kita lantunkan sholawat yang sering kalian lantunkan. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli sallim wa barik alaihi. Yang bisa lagunya silahkan berlagu.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rahatin atiyar tahdu fi layalil mawlid wa barik Jadi inilah kisah sang Rasul yang penuh suka dan duka. Jadi secara tidak langsung lagu tadi itu menyuruh kalian menghafal siapa baginda Rasulullah SAW sesuai dengan request dari yayasan kita supaya kita tahu siapa baginda Rasulullah SAW. Orang kalau biasanya dia itu demen sama seseorang, kalau dia itu cinta sama seseorang, pasti dia selalu menyebutnya. Betul apa benar? Kalau yang punya pacar pasti sering sebut pacarnya. Di mana di si Fatimah, di mana si Aisyah, begitu. Maka untuk itu kalau kita betul cinta sama Rasulullah, minimal kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
karena beliau adalah uswatun hasanah, panutan bagi semua yang ada di muka bumi ini, bahkan di seluruh alam. Karena kalau bukan karena beliau, kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulaka lamma khalaqtul aflah. Laulaka ya Muhammad, la munante gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqtul aflah. Tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah Allah ciptakan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, itu hadis qudsi. Bagi yang sudah kelas 3 pasti tahu apa itu hadis qudsi. Yang kelas 1 aliyah di Quran hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi artinya Allah yang berfirman tapi redaksinya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang diredaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah terjadi di dunia ini. Dinara Jabal Hikmah lamun gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi saya. Duazin. Ya, kita semua, kita ini semua adik-adik semuanya tanpa terkecuali, tidak ada dunia ini kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Makanya nikmat yang paling besar, nikmatul uzma. Nikmatul uzma artinya nikmat yang paling besar yang Allah kasih ke semua umat yang ada di muka bumi ini. Bukan manusia saja, tapi seluruh alam adalah apa? Nikmat yang paling gede, the biggest of apa? Bahasa Inggris nikmat. Mana dulu bahasa Inggris? Paling gede nikmat itu adalah bukan punya anak. Tapi nikmat juga Pak Guru nih, yang belum punya anak, nikmat juga kita punya anak. Tapi nikmat yang paling gede, yang paling besar adalah nikmat apa? Nikmat lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di Al-Barzanji itu, kalau sering baca Al-Barzanji, kalau sekarang namanya Al-Barzanji Toan Melimpar, Barzanji lama. Kalau yang disusun oleh Maulana itu Barzanji modern katanya. Coba kalian perhatikan artinya itu. Tuba katanya, tuba liman kana ta'zimu sallallahu alaihi wasallam katanya. Apa yang tuba? Apa maksudnya tuba? Hah? Apa maksudnya tuba? Tuba artinya beruntung dan sangat beruntung orang yang takzim, hormat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai intermezzo nggak apa-apa, sebagai intermezzo. Ya. Jadi keuntungan gede bagi kita, nikmat yang besar, nikmatul uzma adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah keturunan Bani Hashim. Ya, keturunan Bani Hashim. Beliau lahir tanggal berapa? Tanggal 9 Rabiul Awal. Kok Pak Kak Tuan bilang tanggal 9? Yo, saya mau beda supaya kalian tidak cuma monoton tanggal 12 Rabiul Awal saja baginda Rasulullah lahir. Kalau saya tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, makanya jangan jadi PKI, pemuda kurang informasi. Atau perempuan kurang informasi. Jadi bukalah referensi begitu, supaya kalian menjadi orang yang cerdas.
Kata ulama dua ya pendapat. Kata ulama kelahiran baginda Rasulullah SAW itu yaitu tanggal 9 Rabiul Awal. Itu yang pertama. Yang kedua yang sering kita tahu adalah 12 Rabiul. Tapi kalian gak tulis itu, bukan ciri khas kulab seperti itu. Tulis caranya makanya. Kalau ada ilmu baru kalian dengar, tulis. Tapi gak bawa pulpen, gak bawa buku ini. Inilah kekurangan adik-adik ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian punya. Nah, ada pendapat bahwa kelahiran baginda Rasulullah adalah tanggalnya tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi yang populer, yang masyhur, yang sudah terkenal di kalangan kita adalah yang paling kuat juga adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun berapa? Kok tahun gajah? Iya, 571 Masehi. Beliau dilahirkan bertepatan dengan ya Amul Fil, bukan Yaumul Fil ya, Amul Fil. Amul Fil artinya tahun gajah. Gajah bahasa Inggrisnya apa? Hah? Ini kecil. What? Lalu oh iya Wan. Jadi di tahun gajah itu baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Dengan nih cerita baginda SAW nih ya, tetap sebagai umat Nabi Muhammad SAW supaya kalian tahu begitu. Nah setelah beliau dilahirkan, ya kenal wa barikun nuri amalu Ahmad, bercahaya, berkilau khususnya di Mekah Al-Mukarramah karena kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tibarno rahatin aqiyarut tashdu, senang gembira semua apa yang ada di muka bumi ini, terutama burung-burung yang ada di bumi ini berkicau, senang gembira ketika kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua daerah Mekah itu tersinar dengan cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan konon cerita ada di Persia sana itu ada api abadi namanya. Udah mungkin dengar ya, api abadi namanya. Dia mati ketika baginda Rasulullah SAW lahir, mati lebih. Dia mati apa? Cahaya abadi. Api abadi buka kalah dengan sinar baginda Rasulullah SAW. Bahkan gereja-gereja katanya runtuh seketika ketika baginda Rasulullah SAW lahir. Demi lahir baginda Rasulullah SAW, gembira luar biasa kakeknya. Siapa nama kakeknya tadi? Abdul. Ya, kalau pamannya Abu, dia Abu Bakar dia. Abu Talib pamannya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib senang luar biasa, opong diboy. Cucunya lahir yaitu Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib ini adalah raja dulu di Makkah. Dia jadi penguasa di Makkah dulu, paling terlihat. Konon ceritanya Abdul Muttalib, bukan Abu Talib. Abdul Muttalib itu punya tempat duduk spesial buat penjaga Ka'bah. Gak ada yang berani duduk. Tetapi ketika Rasulullah SAW lahir, beliaulah yang berani duduk. Ini ada toko untuk bercorak, bertapak oleh tempatnya yang mulia Abdul
Muthalib kakeknya. No. Pesiri si paman-paman. Terganggu dengan paman. Lalu bahasan kakek lalu rani. Woi gitu ya. Jadi dengan beli pelak lah mana beli. Sudah tahu kakeknya. Maka yang menamakan beliau Muhammad adalah kakeknya sendiri. No. Siapa yang menamakan Nabi Muhammad? Kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. No, beliaulah yang menamakan. Oh, namanya adalah Nabi, namanya adalah Muhammad. Namanya Muhammad. Saking gembiranya dia masukkan ke dalam Ka'bah, dalam ruangan Ka'bah utama. Jadi mau sembelihannya bebek, akekah kalau sekarang. Memang ada akekah dulu itu, ada. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim ada di akekah. Nah, tenggorokan bebek. Kalau dulu zaman jahiliyah itu caranya orang mengakekah itu, kalau dia sembelih itu kambing kotor, cara orang dulu itu mengakekah. Baik ke darah, diambil darahnya itu oleh jodoh anak sebelum lahir. Itu zaman jahiliyah itu. Tetapi kalau setelah baginda Rasulullah SAW lahir, dengar alhamdulillah tenggorokan bang Sallallahu Alaihi karena mulianya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah beliau bersama kakeknya, tadi diceritakan di dalam lagu itu 2 bulan di kandungan itu ayahnya meninggal, kepilih, yatim piatu, sudah lengkap dengan anak sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukru. Nah, jadi anak yatim piatu ini sedih. Rasulullah lagi sedih, dia nama lahir wajah tinggal bapak, yaitu Abdullah nama bapaknya. Mele lalu berjalan ke kubur bapak sama ibunya ketika dia balik ke ke rumah, meninggal lagi ibunya, yatim piatu. Pantesanlah baginda Rasulullah sangat mencintai anak yatim, sangat mencintai anak yatim, sampai beliau mengatakan hadalah maramani enta kelema dengan orang-orang yang memelihara anak yatim. Ada nggak caranya? Nggak ada kan? Nah, karena beliau adalah anak yatim, diasuhlah oleh kakek beliau namanya Abdul Muthalib. Setelah beberapa bulan meninggal lagi kakeknya tercinta yang menamakan beliau dengan Muhammad. Kalau Muhammad itu nama beliau yang terkenal fil ard, nama beliau yang masyhur fil ard, yang terkenal di bumi. Kalau di langit beda lagi nama beliau, bukan Muhammad, tapi siapa namanya? Ahmad. No. Siapa namanya? Ahmad. Ya Habibi salam alaik. Ahmad masyhur fis sama wa Muhammad masyhur fil ard. Nama populer beliau di langit adalah Ahmad. Di malaikat-malaikat sana di atas arsy itu mengenal beliau dengan nama Ahmad, artinya orang yang paling terpuji. Kalau Muhammad semakin terpuji. Nah, itu artinya Nabi Muhammad SAW. Semenjak kecil beliau sudah memiliki luar biasa kemuliaan. Kemudian diasuh sama paman beliau, siapa namanya? Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah semekon, saudara kandung dari bapaknya yaitu Abdullah. Beliau punya saudara berlima, laki-laki 10 anak. Abdul Muthalib. Yang populer 5 termasuk Hamzah, Abbas, Abu Jahal. Hanya satu yang kafir sampai mati yaitu Abu Lahab. Abu Lahab, paman baginda Rasulullah SAW. Juga dikatakan termasuk
Abu Thalib ini tidak masuk Islam karena belum kenabian beliau sudah meninggal, belum masuk Islam. Tapi yang sudah populer bahkan di dalam Al-Quran, tabbat abi lahabi wa tab, dijelaskan dalam Al-Quran. Celakalah tangan Abu Lahab, maksudnya Abu Lahab bukan tangannya saja yang celaka, tapi Abu Lahab langsung yang celaka. Setelah diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Thalib, diajak oleh beliau itu sebagai apa? Pengembalan kambing. Karena Abu Thalib ini adalah seorang tajir. Nah, tajir artinya pengusaha. Diajaklah baginda Rasulullah SAW di umur 23 beliau diajak berdagang sama siapa namanya? Pamannya Abu Thalib. Kemana? Ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Termasuk sekarang negeri Syam itu termasuk namanya Libanon, Palestina, ya dan negara Syam sekarang. Nah, ketika dalam perjalanan baginda Rasulullah SAW itu di-stop oleh seorang pendeta. Pendeta ini sudah tahu kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil itu sudah dia baca. Kemudian dia lihat bersama Abu Thalib ini. Ditanya Abu Thalib, Abu Thalib, saya ingat ini, saya pilihan. Ini adalah ruan itu. Apa bahasa Indonesia ruan? Keponakan. Ini adalah keponakan saya. Oh, kamu jauh ulah, ya, kamu sudah jauh ulah. Kenapa saya pulang? Bawa dia pulang lagi. Saya mau berdagang sama dia karena dia jujur sekali sampai tempat saya ngambil barang ini luar biasa kagumnya. Yaitu siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah orang yang terkaya dulu di Makkah Al-Mukarramah, perempuan. No, si Sugi tutup kalau disebut Khadijah bin Kubra. Khadijah bin siapa? Khalid ya. Beliau adalah seorang janda. Dia janda muda, janda tua, umur 40 tahun sudah beliau. Saking kagumnya kepada baginda Rasulullah. Nah, kemudian si pendeta melanjutkan ceritanya. Saya pernah membaca di kitab ini bahwa ciri daripada orang ini sudah ada di dalam kitab itu, bahwa dia akan menjadi khatamun nabiyyin katanya. Apa artinya khatamun nabiyyin? Penutup daripada nabi. Sayyidul mursalin, menjadi pimpinan daripada rasul-rasul. Loh, dari mana kamu tahu juga? Karena mustahil ketika dia datang tadi sama kamu katanya. Semua pohon-pohon bersujud, batu-batu bertasbih, no. Ketika lewat baginda Rasulullah SAW, ketika dia berjalan Rasulullah, awan di atasnya menaungi. Siapa lagi kalau bukan Sayyidul Mursalin seperti itu? Cirinya sudah ada. Lamun sudah jande, payung kalau dekat. Kalau itu udah, itulah baginda Rasulullah SAW. Sudah, silahkan pulang. Jangan pergi berjualan lagi. Nah, kemudian setelah beliau berumur 25 tahun, beliau ditawar menikah sama Siti Khadijatul Kubra. Tapi silang berangan. Saya berangan. Nah, kalau bahasa sekarang itu apa istilahnya? Kalau yang tuanya yang perempuan lebih tua, berondong. Nah, apakah Nabi Muhammad SAW berondong?
Berondong memang, tapi bukan kita kasih beliau kalimat berondong ya. Walaupun tua Siti Khadijatul Kubra, tapi cantiknya wow, glowing. Kenapa? Orang kaya. Sama dengan sekarang. Kalau orang kaya, rapi lah dia. Iya enggak? Beli MS Glow, enggak? Kalau orang kaya, 250 harganya itu. Maka saya promo ini. Atau dia pakai Fire of Fire nih. Oh, Fire. Kalau punya uang, cocoklah Khadijatul Kubra, itu cantik luar biasa. Pernah juga saya dengar guru saya bahwa Siti Khadijatul Kubra itu walaupun tua beliau, tapi Allah kembalikan keperawanan beliau. Muda lagi. Ada nggak yang seperti itu di sini? Di Nara. Bertoa-toa. Nah, menikahlah beliau di umur 25 tahun bersama Khadijatul Kubra. Nah, kemudian berlanjutlah keluarga beliau sampai umur beliau 38, 39. Beliau rihlah ke Gua Hiro namanya. Apa namanya? Gua Hiro. Beliau berumur 38 tahun belum Allah kasih apa-apa. Beliau berhalwat di sana. 39 belum lagi. Nah, di umur 40 tahun genap Allah menurunkan, yaitu malaikat Jibril berdatang. Lalu itu Pak, itu saya menek itu pegang. Sudah lumrah nurani manusia adalah takut, punya rasa takut. Maka begitu sesolah berberkapu. Iqra ya Muhammad. Biji Muhammad Gori. Iqra ya Muhammad. Dia tahu mana Biqori. Saya tidak bisa baca. Langsung dilanjutkan oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Sampai ayat keempat. Itulah surat pertama yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah, yaitu wahyu pertama yang diterima. Langsung mulai baginda Rasulullah untuk balik. Sembiluni. Baginda Rasulullah sibuk ke Khadijah, sibuk. Ya, kemudian bersibuk kanda yang tercinta. Kamu lalu baru dengan datang. Baru dengan datang baru kapok. Jangan takut. No yang jalan mana? Lalu nulis mama ini calon-calon ibu ini para ustazah. Lalu nulis mama dapat buku-buku. Apa milih kakak? Milih yang atau milih aku? Siti Khadijatul Kubra tidak mengatakan kalau berjuara doang. Wah, namanya runya medor, beda. Tidak. Kenapa wahai kekandaku tercinta? Jangan kau takut, jangan kau gentar, cintakan kepada dindamu tersayang ini. Setelah diceritakan, bukan Siti Khadijah apa namanya tidak percaya, bukan. Beliau mengatakan, Allah memenuhi ceritanya, kalau beketuan Anda ala itu beketuan. Setelah diceritakan bahwa yang mendatangi suamimu itu adalah orang yang pernah datang kepada Nabi Ibrahim dulu, kepada Nabi Musa dulu, yaitu malaikat Jibril. Tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda cerita.
jalan. Sampai beliau itu berjuang memperjuangkan agama Islam. Dan yang pertama, orang yang pertama kali percaya sama beliau di kalangan perempuan adalah siapa? Istri beliau, yaitu Siti Khadijatul Kubra. Apa kata lagunya itu? Khadijah istri setia itu ya. Nah, kemudian di kalangan yang dari laki-laki siapa? Abu Bakar. Abu Bakar Rasid. Kemudian di kalangan anak-anak siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Benar belo itu cerita ini. Bahwa orang yang paling kecil masuk Islam, nah di kalangan anak-anak adalah Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Utsman sama dengan Abu Bakar. Bagaimana dengan Umar? Belum masuk Islam. Maksudnya pernah Sayyidina Umar. Jadi pimpinan kafir Quraisy lainnya. Dia perikwanin, dia mengkafir Mukarram. Sayyidina Umayyah sembelahnya doa. Itulah Sayyidina Umar. Nah, di tahun 123 ketika sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat risalah menjadi nabi dan rasul, beliau menyebarkan Islam itu secara sembunyi-sembunyi. Kado-kado, door to door, face to face, marah dengan kado. Apa istilahnya? Door to door bukan ya? Face to face, bertemu tatap muka satu-satu. Percaya nggak begitu? Percaya nggak saya itu nabi, saya tidak gitu. Nah, kapan mulai ada orang menerima baginda Rasulullah SAW secara terbuka? Nah, ketika Sayyidina Umar masuk Islam. Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Umar, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Islam itu benar. Ad-dinul Islam itu benar, agama Islam itu benar. Al-Islamu yu'la, la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Nah, maka Sayyidina Umar mengajak supaya Islam itu disebarkan secara ikhlas, secara terang-terangan. Nah, di sanalah banyak orang yang masuk Islam. Adik-adikku yang Tuhan cintai dan para asatidzah yang Tuhan hormati dan muliakan, hanya satu pesan, walaupun banyaknya ada 10 memang, hanya satu yang akan saya sampaikan, yaitu tentang bagaimana cara kita meneladani baginda Rasulullah SAW itu. Kalau siapa saja yang bisa mengamalkan 10 ini, insya Allah dia akan tenang dunia dan akhirat. Mana yang 10 itu? Khamsun fid dunya, khamsun fil akhirah. 5 di dunia, 5 di akhirat. Kita ambil yang khamsun fid dunya, 5 di dunia. Yang hanya satu saya akan bahas. Apa itu? Yang pertama adalah, kalau kita mau tenang, kalau kita mau bisa meneladani baginda Rasulullah SAW, adalah yang pertama yaitu al-ilmu. Nah, alhamdulillah kita saat-saat ini sedang menuntut ilmu. Lanjutkan perjuangan cari kalian menuntut ilmu. Jangan cukup di jabat hikmah saja. Kalian harus cari ilmu itu seluas-luasnya supaya menjadi bekal kalian. Karena ilmu itu, al-ilmu nurun katanya, wal jahlu zulmu. Karena ilmu itu yang akan memberikan kita penerangan. Understand? Fahimtum? Sallu ala Muhammad. Allahumma salli
wa sallim wa barik. Karena ilmu itu adalah Allah akan angkat derajat orang itu gara-gara ilmu. Gara-gara ilmu. Orang bisa jadi bupati gara-gara ilmu. Orang bisa jadi gubernur gara-gara ilmu. Orang bisa jadi apa juga? Bos. Bisnismen gara-gara ilmu. Bisa jadi Jokowi gara-gara berilmu dia. Jokowi jadi presiden gara-gara berilmu. Nah, mudah-mudahan kita bisa amalkan ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari, khususnya untuk diri kita pribadi, keluarga kita dan orang banyak. Saya doakan kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan kita bisa meneladani baginda Rasulullah SAW, walaupun sedikit, gitu. Mudah-mudahan bisa semuanya, gitu kan? Minimal, yaitu yang pertama tadi ilmu itu, kita menuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Itu sudah menjadi salah satu bagian kita melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan untuk kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah Al-Munawwarah dan bisa melihat di Mekah Al-Mukarramah itu ada maktabah, itu perpustakaan yang ada di Mekah Al-Mukarramah itu, beliau tempat lahirnya di sana. Mudah-mudahan bisa kalian ke sana. Amin. Amin. Dan bisa berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada jarum yang patah, jangan taruh dalam peti. Kalau ada kata-kata Kak Tuan yang salah, jangan simpan dalam hati. Ambillah hikmah dari cerita baginda Rasulullah. Ambillah ilmu yang bisa kita serap dan bisa kita terapkan, gitu ya, supaya kita itu menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaatul kubra yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya ya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.